Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah dhorof dapat masuk pada jumlah ismiyah? Sebagaimana contoh, al-jawbu mu'tadilun al-yawma. Sebenarnya dhorof dapat masuk kepada jumlah ismiyah ataupun masuk pada jumlah fi'liyah. Di dalam contoh ini, lafadz al-yawma ini adalah merupakan dhorof sehingga dinasobkan atas kedhorofannya. Jadi al-jawu adapun cuaca, mu'tadilun ialah sedang atau hangat. Al-yauma pada hari ini. Jadi al-yauma di sini ini adalah dhorof zaman, di mana dia i'robnya adalah nasab karena posisinya sebagai dhorof. Dikatakan posisinya sebagai dhorof karena dalam susunan ini lafadz al-yauma mengandung makna huruf jerfi. Jadi tidak semua kalimat yang mengandung makna dhorof atau yang mengandung makna keterangan waktu ataupun keterangan tempat itu dapat nasab sebagai dhorof. Contohnya seperti lafadz al-yaum di sini. Dalam susunan ini dia nasab sebagai dhorof. Namun di dalam susunan semacam ini, yaumul khamisi yaumun sa'idun. Adapun hari Kamis, yaumun sa'idun ialah hari yang bahagia. Kita perhatikan lafadz yaumul khamis dan lafadz yaumun. Kedua lafadz ini sama-sama berupa lafadz yaumun yang secara makna menunjukkan makna dhorof, yaitu dhorof zaman. Namun secara kedudukan lafadz ini tidak dapat dinasobkan sebagai dhorof. Kenapa? Karena pada lafadz yaum di sini tidak mengandung makna huruf jerfi. Sehingga kedudukan i'rob daripada kedua lafadz yaum di sini disesuaikan dengan posisinya di dalam susunan kalimat. Untuk lafadz yaumul khamis ini dirofakan dengan tanda rofa yang berupa dhammah karena memang kedudukannya sebagai mubtada. Sementara untuk lafadz yaum yang kedua ini dirofakan dengan tanda rofa yang berupa dhammah karena memang posisinya sebagai khobar. Jadi tidak semua kalimat yang mengandung makna keterangan waktu ataupun keterangan tempat itu harus dinasobkan. Yang dinasobkan itu manakala dhorof tersebut mengandung makna huruf jerfi, baik dhorof zaman maupun dhorof makan. Sebagaimana contoh yang ada ini, al-jawu mu'tadilun al-yauma. Adapun cuaca mu'tadilun ialah sedang atau hangat, al-yauma pada hari ini. Maknanya adalah fil yaumi, pada hari ini. Jadi mengandung makna huruf jerfi, yang mana ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ada kalanya fi ini dimaknain dengan di, atau pada, atau dalam, dan lain sebagainya. Jadi pada susunan ini al-yauma mengandung makna pada, jadi pada hari ini. Selanjutnya, al yang ada pada lafadz al-yauma ini adalah masuk di dalam kategori al lil huduri, yaitu al yang menunjukkan waktu sekarang. Jadi di sini diartikan al yauma pada hari ini, artinya pada hari yang ada sekarang ini. Jadi makna ini yang tadi diartikan pada hari ini, petunjuknya adalah berupa al yang ada pada lafadz al yauma itu, sehingga di sini diartikan pada hari ini. Ini adalah pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah terdapat pada lafadz waqalat al-yahudu laisat an-nasara ala syai'in.
wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Pertanyaannya adalah kenapa pada fiilnya diberi tanda ta'nis yaitu waqalat. Demikian pula dengan lafadz laisat di sini terdapat tanda ta'nis. Padahal lafadz al-yahudu dan lafadz an-nasara ini secara lafadz terlihat sebagai isim mudzakkar. Maka jawabannya adalah karena lafadz al-yahudu dan lafadz an-nasara ini adalah merupakan kalimat jamak, yaitu jamak taksir. Untuk lafadz al-yahudu merupakan jamak taksir dari lafadz yahudiyun. Sementara lafadz nasoro ini merupakan jamak taksir dari lafadz nasroniyun. Jadi nasroniyun satu orang Nasrani, an-nasoro beberapa orang Nasrani. Begitu juga dengan lafadz yahudiyun satu orang Yahudi, al-yahudu beberapa orang Yahudi. Karena memang fa'il dari tiap-tiap kalimat fi'il ini berupa kalimat jamak, maka boleh pada fi'ilnya itu diberi tanda ta'nis dan boleh pula tidak. Sehingga di sini boleh dikatakan waqalat al-yahudu dan boleh pula dikatakan waqala al-yahudu dengan tanpa tanda ta'nis. Begitu juga dengan lafadz laisat an-nasara ini boleh laisa an-nasara tanpa tanda ta'nis. Sama halnya ketika kita mengatakan ja'at al-ummalu wa ja'at al-fawatimu. Ja'at datang al-ummalu siapa para pekerja, wa ja'at al-fawatimu dan datang al-fawatimu siapa beberapa Fatimah. Lafadz al-ummal ini merupakan jamak taksir dari lafadz amilun orang yang bekerja. Amilun satu orang yang bekerja, al-ummalu beberapa orang yang bekerja. Al-fawatimu ini juga merupakan jamak taksir dari lafadz Fatimatu. Fatimatu satu Fatimah, al-fawatimu beberapa Fatimah. Kedua lafadz ini semuanya berupa kalimat jamak. Oleh karena itu pada bentuk fiilnya boleh diberi tanda ta'nis, boleh pula tidak. Jadi boleh kita katakan ja'a al-ummalu wa ja'a al-fawatimu. Dalam hal ini terdapat lafadz yang ditakdir. Manakala pada fiilnya di sini diberi tanda ta'nis, maka takdirannya adalah berupa lafadz jamaah. Jadi waqalatil yahudu, maka takdirannya adalah waqalat jama'atul yahudi. Waqalat dan berkata jama'atul yahudi siapa sekelompok orang Yahudi. Di mana lafadz jamaah di sini adalah berupa kalimat muannas karena terdapat tanda ta'nis. Begitu juga dengan laisat an-nasara, laisat jama'atu an-nasara. Jadi mengira-ngira lafadz jamaah. Begitu juga dengan lafadz ja'atil ummalu wa ja'atil fawatimu. Di sini mengira-ngira lafadz jamaah. Jadi takdirannya adalah ja'at jama'atul ummali wa ja'at jama'atul fawatimi. Sementara manakala pada fiilnya di sana tidak diberi tanda ta'nis sehingga menjadi waqala dan laisa, begitu juga dengan ini berupa lafadz ja'a, maka lafadz yang dikira-kira adalah berupa lafadz jam'u. Jadi ja'a jam'ul ummali, ja'a datang jam'ul ummali siapa sekelompok para pekerja, wa ja'a jam'ul fawatimi dan datang siapa sekelompok Fatimah. Begitu juga dengan lafadz ini waqala jam'ul yahudi dan lafadz laisa jam'un nasara. Jadi pada lafadz jam'u ini berupa isim mudzakkar, maka pada fiilnya tidak diberi tanda ta'nis. Jadi kesimpulannya, manakala fa'ilnya
ataupun naibul fa'il ini berupa kalimat jamak, baik jamak tersebut adalah jamak yang akil ataupun jamak yang ghairu akil, maka pada bentuk fiilnya boleh diberi tanda taknis yang berupa taknis ataupun tidak. Manakala pada fiilnya diberi tanda taknis, maka mengira-ngira lafadz jama'atu sebelum fa'il atau naibul fa'ilnya, sehingga nantinya akan menjadi ja'at jama'atu dan seterusnya. Namun manakala tanpa diberi tanda taknis, maka mengira-ngira lafadz jam'u. Jadi ja'a atau qala atau lain sebagainya, jam'u dan seterusnya. Jadi ini takdirannya untuk mudzakkar dan ini takdirannya untuk yang fa'il muannas. Pertanyaan selanjutnya adalah, terkadang di dalam susunan kalimat kita bertemu dengan lafadz alaika dan juga berupa lafadz laka, di mana lafadz alaika ini diberi makna dilarang atau kadangkala diberi makna bahaya atau sesuatu yang dibenci. Sementara untuk lafadz laka ini diberi makna boleh, seperti yang terdapat pada lafadz hadza laka wa hadza alaika. Makna di dalam susunan ini adalah hadza adapun ini, laka ialah boleh bagimu, wa hadza dan adapun ini, alaika ialah tidak boleh bagimu. Jadi yang ini boleh dan yang ini dilarang. Lalu di manakah letak makna dilarang, makna bahaya dan juga makna boleh di dalam lafadz laka dan lafadz alaika ini? Sebenarnya makna daripada tiap-tiap kalimat itu tergantung pada siyaqul kalam, tergantung pada susunan kalimatnya. Dengan melihat susunan kalimat yang ada, maka kita dapat menentukan apakah lafadz ini akan dimaknain dengan ini ataukah dimaknain dengan yang lainnya. Karena bisa jadi satu kalimat memiliki beberapa makna tergantung di mana kalimat itu berada. Seperti lafadz doroba. Pada umumnya lafadz doroba di sini mengandung makna memukul. Namun tidak selamanya lafadz doroba di sini mengandung makna memukul. Ada kalanya lafadz doroba di sini mengandung makna yang lain selain makna memukul. Hal itu dapat kita ketahui dengan melihat susunan kalimat yang ada. Jadi bagaimana cara kita memberikan makna dalam suatu kalimat itu juga dengan melihat pada susunan kalimat dan posisi kalimat yang dimaksudkan. Seperti lafadz ini, hadza laka wa hadza alaika. Di sini terdapat huruf jar lam dan terdapat huruf jar ala, di mana masing-masing dari huruf jar tersebut memiliki makna dan fungsi yang bermacam-macam. Dalam susunan ini, lafadz ala mengandung faedah isti'la, yaitu mengandung faedah asalnya, di mana ala pada asalnya mengandung makna isti'la yang biasanya kita artikan dengan di atas. Sementara untuk lafadz lam yang termasuk huruf jar ini mengandung makna lil milki. Jadi makna asal daripada huruf jar lam itu berfaedah lil milki, biasanya diberi makna milik. Kita perhatikan isti'la. Isti'la ini identik dengan makna perintah, karena sesuatu yang ada di atas itu biasanya memiliki power yang lebih dibandingkan dengan sesuatu yang ada di bawah. Sehingga posisi yang ada di atas itu identik dengan makna keras dan bersifat instruksi. Sehingga dengan adanya instruksi tersebut, maka ada yang namanya pembagian, yang dalam hal ini disebut dengan tafarru'.
Ketika seseorang itu memberikan perintah kepada bawahan, maka biasanya perintah itu diiringi dengan pembagian, baik pembagian itu berupa tugas atau berupa pekerjaan-pekerjaan yang lain. Maka dalam hal ini, lafadz wahada alaika ini mengandung makna yang keras atau yang mengandung makna dilarang atau mengandung makna bahaya. Jadi wahada alaika, dan ini bahaya bagimu atau ini dilarang bagimu, baik dilarang untuk dikerjakan atau dilarang untuk dimiliki atau yang lain sebagainya. Sementara untuk lafadz wahadza laka, lamnya di sini mengandung makna asal, yaitu mengandung makna lil milki, dan lil milki ini mengandung makna milik, sehingga sesuatu yang dimiliki itu boleh untuk digunakan. Jadi ketika kita memiliki pena, maka kita boleh menggunakan pena tersebut. Kenapa? Karena pena itu adalah merupakan milik kita. Jadi ketika sesuatu itu sudah dimiliki, maka boleh dan bebas kita gunakan sesuka hati kita. Oleh karena itu, huruf jar lam ini identik dengan sesuatu yang disenangin atau disukain, sehingga di sini mengandung makna boleh. Jadi hadza laka, adapun ini boleh untukmu, boleh dilakukan, boleh dimiliki atau boleh apa saja. Sementara wahadza alaika, adapun ini dilarang atau tidak boleh atau bahaya manakala kau lakukan. Contoh yang lain, ada ungkapan laka al-ula wa alaika ats-tsaniyah. Lakal ula wa alaika ats-tsaniyah. Ialah boleh untukmu al-ula, adapun yang pertama, wa alaika, dan ialah bahaya bagimu, artinya tidak boleh atau dilarang atas kamu, ats-tsaniyatu, adapun yang kedua. Yang dimaksud dengan al-ula dan ats-tsaniyah ini adalah an-nadhrah, yaitu pandangan. Jadi pada asalnya adalah laka an-nadhratul ula wa alaika an-nadhratul tsaniyah. Boleh atau tidak mengapa atau tidak dosa bagimu pandangan yang pertama, sementara untuk pandangan yang kedua itu dosa manakala kau lakukan. Pernyataan ini terkait dengan pandangan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan. Manakala seorang laki-laki tersebut tidak sengaja melihat seorang perempuan yang bukan muhrimnya, maka ketidaksengajaan ia melihat seorang perempuan yang bukan muhrim itu laka, artinya tidak bahaya, diperbolehkan. Namun untuk pandangan yang kedua, manakala ia lakukan kembali, maka di sana pasti akan ada unsur kesengajaan. Maka di sini dikatakan dengan wa alaika, maka bahaya, artinya apa yang kau lakukan kedua kalinya itu dilarang karena mengandung dosa. Jadi huruf jar ala di sini berfaedah istilah yang identik dengan suatu hal yang keras sehingga mengandung larangan, sementara untuk huruf jar lam di sini mengandung makna lil milki yang bermakna dimiliki sehingga identik dengan sesuatu hal yang diperbolehkan. Apakah lafadz alaika di dalam susunan ini boleh kita katakan sebagai isim fi'il? Maka jawabannya tidak. Karena alaika yang berupa isim fi'il memiliki makna tersendiri, yaitu ada kalanya mengandung makna tamassak, ada kalanya mengandung makna ilzam, ada kalanya mengandung makna i'tasim. Dan ketiga-tiga makna ini tidak cocok manakala diterapkan di dalam susunan ini. Kenapa? Karena ketiga makna ini sama-sama mengandung makna perintah. Sementara untuk lafadz wa alaika ats-tsaniyah ini mengandung makna larangan. Jadi tidak bisa manakala kita katakan wa alaika ats-tsaniyah dan kerjakanlah yang kedua, maka ini maknanya bertolak belakang. Oleh karena itu, lafadz alaika di sini tidak dapat kita katakan sebagai isim fi'il.
Jadi tetap huruf jar yang ada pada lafaz laka dan alaika di sini mengandung faedah dasar, yaitu untuk alaika mengandung faedah isti'la, sementara untuk huruf jar lam yang ada pada lafaz laka ini mengandung faedah lil milki. Demikianlah beberapa pembahasan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Untuk pembahasan dari pertanyaan-pertanyaan yang lain akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.